berpikiran yang aneh-aneh, tidak kemana-mana, karena akhirnya jangan sampai apa yang namanya yang ada di dalam otak kita itu sebenarnya ada semuanya diterangkan di dalam Al-Quran. Nah, karena kekhawatiran lah, apa segala macam, akhirnya tuh kita udah nggak lupa lagi dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalah itu Al-Quran dengan keadaan. Nah, itulah tujuan dari Majelis Ridho Allah itu adalah supaya bapak-bapak dan ibu-ibu ini di sini adalah, ayo tetap kita kembali mengingat apa yang ada di dalam Al-Quran itu ternyata subhanallah itu adalah semuanya komplit, benar, dan pasti itu akan membawa kepada kebaikan. Kurang lebih seperti itu. Tanpa membuang waktu, kita akan segera mulai kajiannya. Dalam kajiannya, khawatir adalah temennya setan. Ih, serem. Silakan, Ustaz. Oke, baik. Sebentar, saya seperti biasa mau set dulu ya untuk kajian live-nya untuk di Facebook ya, supaya teman-teman lain bisa ini ya, supaya sebentar. Oke. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, seperti biasa saya mohon keridoannya semua ya. Untuk misalnya kita sekarang seperti biasa membaca 4 rangkaian doa, Kang Adam ya. Kita akan membaca 4 rangkaian doa yang terdiri dari ta'awud, basmalah, sholawat Nabi, dan baca umul kitab suratul Fatihah. Mari kita mulai bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Ustadz, Ustadz belum muncul videonya. Oh, belum muncul? Belum. Masa? Iya. Nggak enak videonya. Kalau nggak lihat wajah. Iya, nggak lihat wajah Ustadz tuh kayak kita mendengarkan sesuatu yang gaib, Ustadz. Ini kalau saya sih perasaan udah muncul. Coba yang lain atau Kang Adam yang malah Kang Adam yang nggak muncul dari saya. Nah. Hah? Oh. Mas, sekarang muncul nih. Nah, sekarang muncul nih. Oh, sudah coba. tuh. Guys, kalau Ustadz Oke ada? Oh, sudah. Siap. Baik ya. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas ya tentang bahwa sebenarnya kalau saya tanya ya kepada Kang Adam saja ya. Kang Adam tuh ingin mengikuti jalan setan atau jalan Allah sih? Ya jalan Allah dong, JA dong, jalan Allah, jangan JI, jalan iblis itu. Nah, itu harus dipegang dulu ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu merasa, oh saya hidup tuh harus mengikuti jalan Allah. Nah, pertanyaannya kenapa harus mengikuti jalan Allah? Karena kalau mengikuti jalan Allah kan selamat, Kang Adam ya. Betul. Nah, makanya tema hari ini saya akan lebih fokuskan. Betul nggak sih? Sebenarnya kita itu kalau secara keinginan ingin mengikuti jalan Allah, tapi kenyataannya biasanya tidak sesuai dengan keinginan. Kan begitu ya? Betul. Kita buka dulu surat An-Nas, surat 114, Pak Budiman mohon dibantu. Ayat 4 dan 5 atau 3 dan 4 lah. Pokoknya coba dibuka surat An-Nas deh, 1 sampai 5 deh. Silakan Pak Budiman. Surat An-Nas. Sekedap. Nah, supaya kalau kita berawal dari ayat ini ya, biar nanti Bapak Ibu, oh harusnya begini, dan lain-lain lah. Oke. Ini kebetulan saya lagi pulang kampung, Adam sebenarnya di Bandung nih. Oh, di mana di Ustaz? Di Bandung, di rumah ibu, baru lebaran. Oh. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu ya. Baik. Nah, jadi di surat An-Nas ini, kalau lihat Kang Adam ya, itu ayat 4 dan 5, itu Allah berfirman ya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari kejahatan, bisikan. Jadi setan tuh kerjanya apa, Kang Adam? Bisik. Membisikkan. Setan yang biasa bersembunyi, ya. Yang biasa bersembunyi. Oke.
This train, okay. Coba Pak Budiman. Here I'm not able to see, but here I'm. Bisa di ini dulu, di mute dulu ini suaranya. Oke, baik. Saya ulang ya, Kang Adam ya. Iya. Dari kejahatan bisikan setan. Jadi kerjaan setan itu akan selalu membisiki, ya. Yang biasa bersembunyi. Jadi kalau setan menggoda itu, kita merasa nggak digoda? Enggak. Nah, itu rumusnya ya. Iya. Jadi Bapak Ibu nanti jangan merasa kaget. Saya kan ingin ikut Allah Pak Ustadz. Tapi kenyataannya misalnya kita khawatir. Karena memang setan itu bersembunyi, pinter dia. Nah, membisikkan kemana? Oke, sebentar, ini Ustaz. Ini ada audio dari siapa ya? Sebentar. Iya. Harus cek dulu ini. Pak Budiman kayaknya nih. Pak Budiman, coba KBR Bandung di off. Sudah saya mute. Tapi KBR Bandung? You want to add Oke. Jadi ya yang membisikkan kejahatan. Jadi setan kerjaannya adalah membisikkan. Ya. Membisikkan apa? Kekhawatiran, ketakutan, ketidakyakinan. Kan itu kerjaan setan tuh. Ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu merasa tanda kutip misalnya kok saya kayaknya khawatir, takutnya itu udah kena sebenarnya Kang Adam. Yang biasa bersembunyi. Berarti nanti ketika Bapak Ibu misalnya punya suatu masalah, itu tuh setan akan membisikkan yang penting khawatir. Yang penting bingung, yang penting stres. Itu maksud setan. Dan kita tidak merasa itu bisikan, gitu loh. Karena kita tidak merasa, oh enggak kok saya nggak digoda setan, makanya orang marah, enggak saya nggak marah, cuman begini-begini kan itu intinya. Yang membisikkan itu kejahatan, kekhawatiran dan lain ke dalam dada manusia. Nah, jelas ya Kang Adam ya? Ya. Jadi ternyata memang tugas setan itu ingin sekali supaya manusia itu targetnya tidak yakin kepada Allah, supaya manusia stres, supaya manusia frustasi, yang ujung-ujungnya adalah nanti tidak yakin kepada Allah. Ini problemnya. Padahal kalau kita renungkan, kita itu kan di dalam menjalani hidup itu tergantung prasangka kita kepada Allah kan? Betul. Kalau kita yakin ditolong Allah, maka itu yang terjadi. Meskipun tetap syaratnya harus diperbaiki. Nah, jadi nanti kalau misalnya kita menjalani hidup dengan penuh kekhawatiran, dengan rasa takut, cemas, dan lain-lain, secara sadar tidak sadar kita memang dibisiki oleh setan. Nih, saya mau nanya Kang Adam. Orang yang dibisikin oleh setan tuh ciri-cirinya apa? Gitu aja deh. Ciri-cirinya kayak tadi, yang paling gampang tuh khawatir, gelisah gitu ya, takut, jatuh gimana? Nah itu. Atau misalnya kalau saya kasih tahu misalkan ya, ketika misalnya kita ngasih nasihat, kalau orang yang dibisikkan setan tuh kira-kira menerima atau malah debat? Wah, dia mah biasanya mah ngedebat. Betul. Atau misalnya kalau saya tarik, akhirnya ujung-ujungnya karakternya menjadi ngeyel. Kan gitu kan? Betul. Nah, contoh aja paling sederhana. Iblis diturunkan dari surga ke muka bumi itu kenapa? Gara-gara apa sih sebenarnya? Gara-gara ngebangkang. Gara-gara ngeyel kan tidak taat kepada perintah Allah kan? Iya. Karena yang iblis lihat adalah Adam sebagai manusianya yang terbuat dari tanah. Iblis merasa lebih tinggi yang terbuat dari api. Coba kalau si iblis itu melihat, oh tapi kan ini perintah Allah ya. Harusnya kan iblis hargai dan hormati perintah Allahnya kan, bukan masalah Adamnya kan Pak? Iya. Betul? Nah sekarang saya mau nanya. Manusia tuh kalau dikasih masalah, yang dilihat itu perintah Allahnya, izin Allahnya, atau yang dilihat masalahnya? Yang lihat izin Allahnya dong. Nggak biasanya. Oh biasanya mah masalahnya. Nah kalau orang selalu melihat masalahnya, akhirnya jadi tidak taat, jadi ngeyel kan? Iya betul sekali. Itu yang harus Bapak Ibu renungkan. Jadi supaya Bapak Ibu misalnya ya nanti lebih mudah di dalam menjalani hidup, dan supaya mudah lolos dari godaan setan dan iblis, maka sekarang Bapak Ibu harus melatih. Jadi tidak ada cara instan ya. Langkah-langkah pertama adalah Bapak Ibu harus melatih diri Bapak Ibu. Pertama, baik ya Allah, ini kalau ada orang nasihatin saya, baik saya akan rubah sikap saya. Gitu loh Kang Adam.
Yang kedua, sekarang saya akan berusaha untuk lebih, tanda kutip, mulai mendengarkan omongan orang. Yang ketiga, pokoknya saya lihat kalau ada kejadian, saya akan lihat pokoknya perintah Allah atau izin Allahnya. Minimal tolak ukurnya Bapak Ibu sering mendengarkan orang. Jadi kalau Kang Adam nanti ketemu teman yang ngeyel dan lain-lain, tapi jangan dibilang iblis ya. Kita lihat, ya kan? Ya kan? Kita lihat, kita perhatikan sikapnya seperti apa. Jelas ini? Karena ujung-ujungnya ketika kita ngeyel, pasti hati kita akan jadi keras. Kalau sudah hati kita keras, jangan berharap petunjuk dari Allah datang. Padahal kita dalam menyelesaikan masalah itu butuh yang namanya petunjuk. Gitu ya. Nah, makanya kenapa misalnya iblis membisikkan kekhawatiran? Karena dengan cara kekhawatiran ini, orang ujung-ujungnya tidak yakin kepada Allah. Kan begitu kan? Iya. Akhirnya ya Allah sesuai praduga prasangka tersebut. Gitu loh. Nah, Kang Adam pernah dengar nggak orang bilang, loh Pak Ustadz kan khawatir, bingung kan manusiawi. Pernah nggak? Wah sering. Pernah. Kira-kira kalau orang yang ngomong seperti itu tuh kira-kira sudah digoda oleh setan belum? Wah, sudah dibisiki, sudah ditiup, sudah digosok-gosok. Tapi dia merasa nggak? Enggak, gitu loh. Jadi harusnya sekarang Bapak Ibu lebih fokus adalah baik ya Allah. Tentukan sikap. Pokoknya kalau ada kejadian apapun, masalah apapun, saya terima. Memotong jalur iblis atau setan untuk menggoda kita, itu tukang ada maksudnya. Ya, itu artinya kalau Bapak Ibu sudah mulai langkah demi langkah seperti itu, insya Allah di dalam menjalani hidup akan menjadi lebih tenang. Gitu loh. Lagian pertanyaan saya ya ke Kang Adam ya. Ya. Yang kita khawatirkan dalam hidup itu apa sih Kang Adam? Yang dikhawatirkan dalam hidup biasanya ya masalahnya mah ujung-ujungnya mah cien, penghasilan, terus tabiat, pasangan, anak, suami. Oh gitu. Baik. Basic lah, basic. Itu yang dibilang manusiawi tadi. Baik, sekarang kita akan kupas ya. Mari kita berpikir jernih bersama ya. Oke. Mari kita berpikir jernih bersama. Kalau memang itu perlu dikhawatirkan silahkan. Tapi kalau tidak, ya rubah dong. Setuju Kang Adam ya? Setuju banget. Oke. Mari, betul tidak bahwa rezeki itu sudah dijamin Allah? Betul. Berarti perlu khawatir nggak dengan rezeki? Enggak. Oke. Betul tidak bahwa semua permasalahan kehidupan ini Allah sudah menjamin sesuai dan pasti akan ada jalan keluar? Betul? Berarti perlu dikhawatirkan nggak masalah? Tidak. Yang ketiga, betul tidak bahwa niat Allah dalam mengizinkan semua kejadian yang terjadi di muka bumi ini, itu niatnya baik? Betul. Yang keempat, betul tidak bahwa Allah itu punya niat bahwa manusia itu harus masuk surganya Allah? Iya, betul. Kehendaknya. Nah, berarti pertanyaan saya, apa yang dikhawatirkan? Ya harusnya mah nggak ada apa-apa. Ayo, Bapak Ibu. Lah, katanya. Ya, silakan. Ada nggak kekhawatiran? Harusnya Bapak Ibu dalam menjalani hidup khawatir atau tidak ada? Nah, paham, Bapak Ibu? Berarti kalau misalnya kalau tidak ada, kira-kira menurut Kang Adam masih wajar nggak kita khawatir? Nggak wajar. Nah, berarti Kang Adam dan teman-teman yang hadir di sini tuh wajar atau tidak wajar? Kebanyakan mah tidak wajar, termasuk saya. Iya kan? Iya. Apa yang dikhawatirkan? Allah menjamin. Yang kedua, rezeki juga Allah sudah jamin. Masalah hidup pun sudah dijamin. Allah punya niat sangat mulia ingin supaya manusia itu selamat. Berarti kan ujung-ujungnya kembali kepada manusianya kan? Iya. Pilihan manusianya kan? Iya. Nah, tinggal pilihan kita itu mau menjalani hidup dengan khawatir atau menjalani hidup dengan tenang. Kan begitu aja kan? Iya. Padahal kalau direnungkan juga, tenang tetap dijalani, khawatir juga tetap dijalani. Kenapa milih yang khawatir? Iya. Kenapa? Itulah dibisikin setan. Nah, karena ternyata kita tidak sadar bahwa khawatir itu adalah bisikan setan.
Oh, jadi sebenarnya yang membuat hidup kita khawatir siapa kalau begitu? Setan. Kita sendiri. Oh, Karena sendiri. lah kan kita sendiri. Kita sendiri karena kita dengar bisikan setan gitu aja. Betul. Ayo. Padahal kan Allah udah bilang kan semua permasalahan hidup pasti dijamin. Kan begitu kan? Iya. Semua permasalahan, semua rezeki apapun sudah dijamin. Anak sudah punya rezekinya masing-masing. Kan begitu kan? Nah, ini sekarang ya. Saya mau sampaikan kemarin ada pengalaman. Ini bagus sekali pengalaman itu. Jadi gini. Ini sebenarnya kasus biasa. Kasus biasa. Cuman ya. Sebentar. Ya. Oke, ini kasus biasa. Cuman saya ambil pelajarannya tuh malah menurut saya ini orang harusnya bisa menerapkan ini. Jadi gini ceritanya. Jadi ada pasangan suami istri. Biasalah jamaah saya. Nah, terus dia itu tanda kutip suaminya ya biasalah ya namanya laki-laki ya. Bermain mata dengan wanita lain kan begitu. Centil. Nah, centil lah gitu kan. Seperti kita dulu lah gitu kan. Harusnya kan yang centil cewek, ini yang centil cowoknya gitu loh. Nah, terus waktu itu si istrinya stres bingung. Nah, akhirnya biasalah dia WA, dia telepon saya. Pak Ustadz, tolong saya. Kenapa Bu? Suami saya begini-begini panjang lebar kan. Dia screenshot WA-nya ke saya dan lain-lain. Ya. Ya harusnya sure Bu. Oke. Terus akhirnya dan lain-lain, intinya adalah istrinya sudah tidak tahan, mau cerai. Wow. Mau, ya kan udah mau cerai, pokoknya anak udah saya bawa aja. Oke, saya bilang. Benar nggak Ustadz? Kan pasti dia mencari pembenaran kan? Iya. Nah, saya cuman, itu wajar. Saya nggak bilang dulu sabar, Kang Adam. Kenapa saya nggak bilang langsung, Ibu sabar saja, kenapa? Ya. Wah, saya nggak tahu. Nah, kan orang curhat tuh biasanya mencari pembenaran dulu kan? Betul. Dan memang dia kondisinya tanda kutip terzolimi lah oleh suaminya kan? Iya. Nggak masalah. Saya bilang, betul. Saya bilang. Tapi pertanyaan saya, ibu tuh menjalani hidup tuh ingin bahagia atau tidak bahagia? Pasti kan ingin bahagia kan? Baik, kalau ingin bahagia, ibu dengarkan dulu saya. Nah, mulai saya beraksi kan, gitu kan? Ini saya bilang. Saya mau nanya, dasar hidup ya, manusia hidup itu sebenarnya Kang Adam, saya mau nanya ya, sebenarnya dasar manusia itu, sikap manusia itu sebenarnya baik atau tidak sih Kang Adam? Baik. Kok Kang Adam tahu baik dari mana? Kan Allah itu menciptakan yang baik-baik. Nah, artinya pas kita lahir pun, kan begitu ya? Iya. Ternyata kan kita itu memang tanda kutip dilahirkan dengan keadaan yang suci kan? Iya. Berarti pasti semua manusia itu dasar karakternya itu baik. Makanya kalau Kang Adam tanya ke maling, "Hei maling, kamu mau nggak anak kamu jadi maling?" Kira-kira jawabannya apa? Enggak. Nah, meskipun seorang maling pun pasti tidak ingin anaknya jadi maling kan? Iya. Berarti dasarnya pasti manusia itu baik dong. Iya. Nah, berarti sikap apapun yang dilakukan kalau memang itu murni dari manusianya pasti baik kan Kang Adam? Iya. Kalau murni ya? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kenapa sekarang suami ibu jadi tidak baik? Berarti itu murni dari keinginannya atau ada bisikan dari makhluk yang lain? Nah, ada bisikan. Nah, berarti pertanyaannya, berarti itu sikap asli suaminya atau bukan? Bukan. Bukan. Nah, berarti harusnya ibu tuh benci kepada suaminya atau kasihan? Kasihan. Nah, ibu cerai pulang ke suami atau ibu bertanya dulu kepada saya bilang. Nah, mendingan bertanya dulu daripada ngejar-ngejar. Akhirnya saya kupas. Pasti dasarnya suami ibu pun tidak mau selingkuh, tidak mau berbuat tanda kutip menzolimi ibu karena dasarnya baik kan? Betul. Nah, tinggal sekarang kita kupas. Oh, ini ada yang namanya bisikan setan, ada yang namanya bisikan iblis. Sekarang pilihan ibu. Kira-kira ibu tuh melawan iblis bisa atau tidak? Nah, Kang Adam bisa nggak? Harusnya mah bisa sih sebenarnya mah. Melawan iblis? Oh, kalau melawan langsung boxing gitu mah nggak akan mungkin lah ya. Lah iya, saya mau nanya dulu, ada nggak manusia di muka bumi ini?
Ada nggak manusia di muka bumi ini yang bisa melawan iblis? Oh, melawan langsung nggak? Nah, saya lupa. Nggak kelihatan melawan gimana? Iya. Coba Pak Budiman bantu lagi saya kalau Pak Budiman masih aktif ya. Surat 15 ayat 39 dan 40. Wah, Bapak Ibu ini udah lupa nih. Coba silakan. Jadi polanya harus pelan-pelan ya Bapak Ibu ya. Kalau ada masalah tuh jangan dulu pakai emosi gitu loh. Pahami dulu. Tenang Ayat berapa, aja. Pak? Surat 15, 39 sampai 40. Kayaknya background-nya beda, Pak. Oke, di lagi di mana ini? Biar Bapak Ibu paham dulu ya, biar enak nih. Coba. 15, 39 sampai 40. Oke, lihat Kang Adam. Ya. Di sini Allah berfirman, iblis berkata, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah mengutuskan aku sesat, pasti aku akan memandang baik perbuatan maksiat yang kemarin sempat dibahas ya di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Berarti menyesatkan mereka semua, berarti iblis itu memang punya kemampuan dong untuk menyesatkan kita semua, benar nggak Kak Adam? Betul sekali. Tapi lihat, kecuali tambah 41 bat. Kecuali hamba-hamba engkau yang muklis di antara mereka. Oke, 41-nya perhatikan, 41-nya. Biar Bapak Ibu tahu kita tuh sanggup nggak ngelawan iblis. Ya. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Kenapa kok hamba ikhlas akan lolos? Kan gitu ya? Salah. Oh, bentar. Ya nggak apa-apa, santai aja. Santai aja, Bu. Ini kan grupnya udah lama nih, udah bukan jamaah baru kan yang ikut nih, udah lama-lama juga. 41-nya ini yang terpenting nih, biar Bapak Ibu paham ya, terkait dengan masalah yang si ibu itu. Kan Bapak Ibu, nah lihat ya, kecuali hamba-hamba engkau yang muklis atau ikhlas di antara mereka. Kenapa harus orang yang ikhlas? Allah berfirman apa coba Kang Adam? Allah berfirman, 41-nya. Ini adalah jalan yang lurus, kewajiban akulah untuk menjaganya. Tuh, jadi kenapa orang ikhlas itu lolos dari godaan iblis, Kang Adam? Orang ikhlas itu akan lolos karena dijaga oleh Allah. Nah, jadi kita lolos dari godaan iblis itu gara-gara kemampuan kita atau karena Allah yang jaga? Allah yang jaga. Berarti ada yang sanggup nggak melawan iblis sebenarnya? Nggak ada. Itu loh maksudnya Bapak Ibu. Jadi saya mau nanya, bisa nggak kita melawan iblis atau setan Bapak Ibu? Nggak ada. Biarpun yang mengklaimnya itu biasanya dudung lang, Ustadz. Dukun dudung lang itu biasanya. Oke, paham ya? Nah, akhirnya saya ngomong ke si ibu itu, Bu, ternyata menurut Al-Quran ini tidak ada yang bisa merubah suami ibu untuk menjadi baik. Tidak ada yang bisa membuat suami ibu sadar kembali selain hanya Allah. Kan begitu saya kejarnya. Nah, saya bilang, berarti sekarang ibu dibuat kejadian ini oleh Allah, itu kira-kira Allah tuh inginnya apa terhadap kejadian ini Kang Adam? Menyiksa ibu dengan kelakuan suami? Atau Allah punya maksud lain membuat ibu apa? Kira-kira Allah tuh ingin apa dengan kejadian ini? Sebenarnya itu kalau saya lihat dari materi sebelumnya itu adalah menguji, memberikan ujian. Itu satu, atau Allah punya maksud lain. Ya, maksud lainnya apa Kang Adam? Selain menguji itu apa ya? Itu tadi di ayat tadi supaya ibu itu menjadi orang muklis dan dijaga. Supaya ibu itu menjadi orang yang ikhlas. Jelas? Yap. Kira-kira kalau si ibu itu jadi ikhlas, suaminya berubah atau tidak nantinya? Berubah lah. Berubah, setannya pergi, doa si ibu itu akan dikabulkan. Kan begitu kan? Iya. Berarti konsentrasinya ke ikhlasnya atau ke suami yang centilnya? Ke ikhlasnya. Nah, selama ini kalau ada kejadian konsennya kemana? Ke suami yang centil. Ayo, bagi yang punya masalah sama. Jadi jangan terjebak dengan permasalahan itu ya. Memang iblis inginnya kita konsen kepada kejadian supaya Bapak Ibu tidak lari ke ikhlas. Kalau Bapak Ibu lari ke ikhlas, selesai masalahnya. Apa yang terjadi? Iya, berprasangka buruk biasanya, Ustaz. Otomatis itu satu paket. Ya kan satu paket. Nanti gini biasanya tuh kalau kayak gitu tuh. Oh, ini kayaknya dipelet.
udah dipelet itu, nah ini dia balik lagi, datangnya ke dudung ulang lagi. Betul, padahal kalau kita ikhlas, pertama doa mudah dikabulkan, benar nggak? Betul. Terus kita akan dijaga oleh setan dan kita akan dijaga oleh Allah terhadap gangguannya. Berarti kalau misalnya si ibu itu ikhlas terus berdoa, ya Allah tolong rubah suami saya. Allah kabulkan. Beres nggak? Pergi nggak setan sama ibu? Udah. Kira-kira mudah yang mana? Ngecek WA dia atau jadi ikhlas? Yang jadi ikhlas. Ngapain ngecek kita juga sama nggak akan bisa rubah kok. Tuh, jadi memang setan itu membisikkan kekhawatiran tuh supaya Bapak Ibu lupa maksud Allah. Akhirnya pusing aja sama kejadian, muter di situ. Begitu loh, Kang Adam dan lain-lain, ya. Jadi mari sekarang kita itu setiap kejadian tuh pertanyaannya maksud Allah apa ya? Paling nggak jauh-jauh dari 7 ilmu penjernih hati yang diajarkan ridho Allah kan. Kalau nggak ikhlas, sabar, sholat, tawakal, ya itu aja gitu loh. Kan kalau misalnya itu aja harusnya mudah dikuasai atau pusing dikuasainya? Ya harusnya mudah lah. Mudah dong itu aja cuma 7 kan. Nggak seperti kita sekolah ada berapa belas SKS kan. Iya. Nah, suaranya nggak jelas? Nggak jelas. Ada ya, jelas ya? Ibu Ayunya yang belum ini. Mungkin Ibu Ayunya yang belum jelas ya? Iya, belum dibuka. Oke, jelas ini ya Bapak Ibu ya? Iya. Jadi ayolah. Kalau Bapak Ibu tahu khawatir itu bisikan setan, kok diikutin terus gitu loh Bapak dan Ibu? Kenapa kita bisa mengikuti? Karena Ibu Bapak fokusnya bukan pada maksud Allah. Fokusnya pada permasalahan yang dihadapi. Itu yang jadi masalah. Padahal semua masalah itu Allah izinkan, pasti Allah punya maksud. Jadi yang kita kejar tuh nanti kalau punya masalah, ini Allah apa ya maksudnya ya? Kan begitu harusnya. Iya. Paham Bapak dan Ibu sekalian? Paham, Ustaz. Oke, kalau sudah paham, teorinya segitu aja. Sebelum saya nanti mungkin ada tambahan. Kita buka pertanyaan, silakan. Yang mau bertanya dipersilahkan, nanti bisa di-unmute atau boleh diketik atau boleh ngacung. Ya mohon maaf ya suasananya nggak kondusif nih soalnya. Lagi di rumah Ibu ya di Bandung ya? Ayo Bapak Ibu ada pertanyaan nggak yang kasus? Yang bagaimana supaya hutang? Bagaimana supaya lunas? Bagaimana supaya selesai? Kan boleh gitu itu aja masalah Bapak Ibu itu kan? Iya. Atau saya mau nanya ke Kang Adam gini ya, penamaan ilmu ya. Goalnya kita di dalam menjalani permasalahan hidup, goalnya itu masalah selesai atau memahami maksud Allah? Memahami maksud Allah. Betul. Karena ketika kita sudah paham maksud Allah, masalah pasti selesai. Iya. Jadi pas dikasih masalah lagi, kita harus mengerti secepatnya. Maksud Allah ini, paham, selesai. Paham, selesai, seperti itu. Kenapa saya bilang berani ngomong gitu? Ada ayatnya di surat 96, ayat 4 dan 5. Allah memberikan pelajaran dengan sarana kejadian dan masalah. Kepada siapa? Kepada orang yang belum mengerti. Sampai orang itu mengerti. Setelah itu diselesaikan masalahnya. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak ya. Karena masalah itu, ujian itu hanya sebagai sarana. Allah mengajari kita untuk semakin mengerti dan mengenal Allah. Nah, bagaimana cara? Gimana? Ini dari Redmi katanya. Ya. Bagaimana cara supaya bisa ikhlas menerima setiap cobaan? Baik. Diulang lagi, Ustaz. Oke, sekarang saya tanya. Ujian cobaan dari Allah tuh boleh nggak kita tolak? Nah, nggak boleh. Halo? Nah, sebentar, Redmi-nya udah di ini belum ya? Di unmute. Coba. Mana Redmi? Sebentar, saya cari dulu Redmi. Bisa unmute sendiri Pak Oke. Bisa unmute sendiri. Coba. Enggak. Jadi kita jangan dulu bicara. Nanti kalau sudah memang tidak boleh ditolak ya nggak usah bicara dulu menerima. Harus diterima kok. Itu kepada yang bertanya barusan, mohon maaf, itu boleh tolong di ini aja diaktifkan mic-nya itu di sana di unmute. Di sininya sudah di unmute. Oke. Baik. Oke, ya. Saya tanya ulang ya. Ya. Oke, pertanyaan saya itu sederhana. Yang namanya ujian dari Allah atau cobaan dari Allah itu boleh nggak kita tolak? Tidak. Nah, kalau tidak berarti harus diterima nggak Bu? Diterima. Nah, udah selesai. Artinya Ibu jangan lagi berbicara, tapi kan jangan. Terima dulu. Nggak boleh?
Iya. Nah, baru langkah berikutnya adalah terus bagaimana Ustadz? Kan begitu kan? Iya. Supaya kita bisa mudah menerima. Kan begitu? Iya, betul. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya mudah menerima? Gini, saya sampaikan, misalnya Ibu, ini sering saya kasih gambaran. Misalnya di luar tuh mendung, Bu. Ya. Kalau Ibu tahu di luar mendung, Ibu harusnya bawa apa? Siap-siap apa? Payung. Nah, kenapa Ibu harus siap payung? Pikiran Ibu Karena kenapa menyiapkan? sebentar Kenapa, Bu? lagi mau hujan. Nah, karena Ibu takut nanti kalau hujan Ibu kebasahan kan? Akhirnya Ibu Iya. siapkan payung, benar nggak? Iya. Oke, pertanyaan saya. Berarti nanti kalau pas hujan Ibu kaget nggak? Enggak. Kenapa Harusnya nggak? Benar. Kenapa nggak? Betul. Karena udah ada mendung dan payung. Nah, karena Ibu sudah siap kan? Iya. Nah, itu kata kuncinya ya. Karena Ibu sudah siap, akhirnya pas hujan, nggak kaget, saya udah siap kok. Artinya menerimanya jadi mudah atau jadi kaget? Jadi mudah, tenang. Nah, oke. Sekarang saya mau nanya. Berarti kalau Ibu tahu nggak bahwa setiap manusia itu pasti akan diuji Allah? Tahu nggak? Iya. Hah, tahu nggak Ibu? Tahu atau nggak? Tahu. Tahu. Berarti kalau tahu tuh yang benar Ibu siap diuji atau tidak siap? Kalau memang tahu harusnya. Harusnya siap. Nah, kalau sudah siap tuh pas diuji kaget nggak? Loh, ayo. Ngerti kan Ibu? Nah, jadi kenapa selama ini orang sulit ikhlas? Kenapa selama ini orang sulit menerima? Karena dia lupa. Atau yang kedua karena tidak mempersiapkan bahwa manusia itu pasti akan diuji. Gitu loh, Bu. Ya, betul. Nah, cara gampangnya gimana Pak Oke? Gampang aja udah Ibu nanti tulis ngeprint di kertas kecil tuh siap menerima kejadian, siap menerima ujian, bukan menantang, artinya meningkatkan kemampuan kita di dalam menerima ujian. Kenapa? Karena suka tidak suka pun Allah tuh pasti akan ngasih ujian dan tidak boleh ditolak. Ayo. Gampang kan Bu caranya, tinggal Ibu ngeprint buat kecil atau mencari stiker ya, di Ridho tuh ada kalau nggak salah tuh. Tulisannya siap menerima kejadian, tempel yang Ibu selama ini mata Ibu biasa lihat, misalnya di cermin, di motor, di mobil. Kira-kira kalau udah ditempel di situ, ada kejadian, pas Ibu marah, siap menerima kejadian. Pas mau kesel, siap menerima kejadian. Jadi berubah nggak nantinya Ibu? Iya. Nah gitu aja, yang sederhana saja ya. Siap menerima ujian. Ya. Ya. Gitu. Dan yang mungkin Ibu tidak sadari, ketika Ibu mulai terbiasa seperti itu, Ibu jadi selalu menghormati Allah kan? Iya, betul. Nah, ketika Ibu sudah menghormati Allah, Allah sayang, beres dong semua permasalahan yang Ibu hadapi. Gimana cara beresnya? Nggak usah ajari Allah. Tugas Ibu mempercepat Ibu supaya bisa siap menerima kejadian. Itu aja, Bu. Jelas ya? Iya, Pak Ustadz. Terima kasih. Kalau sudah jelas. Silakan yang Adam. Kalau ada lagi pertanyaan itu dari Ibu Linda Ramli. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau nanya di luar tema tapi ada hubungannya. Kalau untuk membantu permasalahan, boleh diruqyah Ustadz? Dan apa hukumnya ikut ruqyah? Baik. Oke ya. Saya mau nanya dulu lah, tujuan Ibu ruqyah itu apa sih? Ayo. Bentar. Ibu Lindanya sudah di-unmute belum ya, Ibu? Ya, silakan, nggak pakai audio, nggak pakai video juga nggak masalah, Bu. Ini biar saya tahu aja. Silakan Ibu di-unmute, Bu. Ibu Linda Ramli. Nah, udah. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Baik, saya cuma nanya, tujuan Ibu ruqyah itu mau apa? Tujuan di ruqyah itu untuk membantu membersihkan dari gangguan setan. Oke, padahal tadi setan iblis tuh bisa nggak? Yang tidak digoda oleh setan iblis itu orang apa Bu tadi? Orang yang tidak ikhlas. Orang yang ikhlas, kan begitu kan? Iya betul. Tenang ya. Kalau Ibu udah di ruqyah, terus Ibu juga tetap nggak ikhlas, kira-kira setannya masuk lagi nggak Bu? Iya masuk lagi. Ya. Nggak apa-apa silahkan. Cuman kan yang saya tadi kupas kan dasar hukum Al-Qur'annya kan Bu ya?
Menurut Iya. Al-Quran, ternyata hanya orang ikhlaslah yang lolos dari godaan iblis, setan, dan jin kafir, dan lain-lain. Kan berarti kan sebenarnya gitu kan? Iya. Nah, jadi kalau saran saya, silahkan aja. Cuman ibu perbaiki keikhlasannya dulu. Yang saya takutkan seakan-akan, misalnya, oh dengan ruqyah pasti hilang semua. Ya nggak begitu. Karena iblis itu kan sakti sebenarnya kan, gurunya malaikat, sebelum dilaknat itu kan gurunya malaikat. Nah, jadi kalau saran saya, dasarnya dulu apa? Oke, berarti harus ikhlas. Ya udah ibu latihan ikhlas. Tinggal nanti bagaimana caranya ikhlas, kan di pelajaran 7 ilmu waktu itu saya sudah, atau di YouTube saya juga banyak lah. Ikhlas itu, pelajaran ikhlas itu ada, metode ikhlas itu ada. Jelas ya Bu Lina ya? Tapi maaf Ustaz, gimana? hukumnya dari agama gitu loh. Itu Oke, jadi kalau hukum ruqyah itu secara apa aturan syariatnya ada Bu, memang ada. Tapi saya tidak akan lari ke sana lah. Nanti saya juga jadi nggak enak ya. Ada, dan itu silakan saja. Kalau saya lebih ke arah hal yang menyebabkan atau dasarnya kita melakukan itu apa. Karena kalau ibu ikhlas sebenarnya nggak perlu gitu loh Bu. Jelas nggak Bu? Iya betul. Halo? Iya ya, betul. Jadi karena nanti jadi pro kontra nanti. Oh nanti ruqyah, nah nanti saya nggak mau ke sana soalnya. Ya? Iya oke. Ya, jelas ya Bu Lina ya? Iya jelas. Aduh ini sebentar Kang Adam, ada penyemprotan DBD nih. Ada apa? Oh, oke. Baik, itu jadi pertanyaannya ya, hukumnya. Oke, nanti nih Ibu Redmi juga mau tanya, YouTube-nya apa namanya? Saya mau ikut kajian rutin setiap Ahad. Nah, nanti di situ, tolong Pak ini nanti dari Pak Dedi, Pak siapa tuh tadi? Di posting saja itu katanya jawab itu dari Ibu Redmi itu. Langsung aja ya. Biar informasi buat semua. Oke. Silakan lanjut. Ada pertanyaan lagi Kang Adam? Kalau enggak nanti saya tambah lagi. Sepertinya sudah. Oke. Belum ada lagi. Baik, kalau sudah kita akan bahas lagi tentang masalah iblis membisikkan kekhawatiran ke dalam dada manusia atau dalam pemikiran manusia. Oke. Ini sekarang saya mau bertanya kepada Kang Adam ya. Ya. Misalnya Kang Adam ini punya masalah dengan saya, atau saya ini misalnya temannya Kang Adam lah ya. Nah, terus saya ini anggaplah seorang penipu Kang Adam. Oke. Seorang penipu. Terus saya bilang, Kang Adam, ini ada proyek. Kang Adam pokoknya invest. Kang Adam dapat 10% misalnya. Kang Adam kasih ke saya. Tiba-tiba saya hanya menipu Kang Adam, ya. Tahun depan saya datang lagi. Kang Adam, ini ada proyek. Kang Adam dapat. Nah, Kang Adam kasih lagi. Tahun depan kasih lagi. Sebentar. Jadi ini judulnya berkali-kali adalah ada orang. Oke, dilanjut Ustaz. Ada. Ini berisik ya. Sebentar. Berkali-kali dan nggak kapok-kapok. Nah, pertanyaan. Nah, nanti saya belum nyampe ke pertanyaan. Rasa-rasanya pertanyaannya kira-kira yang seperti itu tuh apa ya? Apakah benar orang ikhlas kayak begitu? Udah tahu nipu, hayo hoe terus dikasih gitu kan? Mungkin GR-nya pertanyaannya adalah seperti itu mungkin ya. Tapi bisa ya, bisa tidak. Gitu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Masih ada yang ini. Aduh, horor ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ininya kita masuknya ini pembahasan ranahnya ranah setan gitu kan. Jarang-jarang kita bahas setan gitu ya. Kita kan karena itu sesuatu yang gaib, jadi kita selama ini hanya mendengarkan saja gitu kan, lupa. Dan kadang-kadang kita ini jauh lebih takut daripada ke setan daripada kepada marahnya Allah kepada kita. Oke, Kang Adam, kita lanjut ya. Ya. Oke. Oh, kok tahu sih? Bu Laksmi. Kayaknya Bu Laksmi tahu ada DBD. Iya tuh, lagi semprot DBD. Oke, sekarang Kang Adam kita lanjut ya. Gini. Ya. Misalnya saya itu kan teman Kang Adam, tapi Kang Adam tuh tahu saya penipu. Nah, tahun berikutnya saya kasih Kang Adam tetap
Ngasih. Artinya Nah. bertipu berkali-kali. Padahal Kang Adam tahu. Pertanyaan saya. Terus kalau orang seperti itu Kang Adam, sudah tahu saya itu penipu. Kang Adam tetap ngasih. Tetap ketipu. 2 kali tetap ketipu, 3 kali tetap ketipu. Kira-kira orang seperti orang apa Kang Adam? Nah, kalau buat saya sih pertama itu tidak mungkin ya kalau zaman sekarang. Enggak, misal ada orang kayak gitu misal. Ada kayak gitu ya. Kalau pandangan awamnya itu adalah ya bodoh. Ah, bodoh ya. Ya. Setuju Bapak Ibu ini? Ya. Di grup ini setuju? Setuju. Oke, kalau setuju saya kupas nih, ya. Bapak Ibu tuh tahu nggak bahwa setan tuh membisikkan kekhawatiran? Tahu nggak ini? Nah, itu dia. Loh, kok pada diem ini? Tahu ya rasanya mau kemana ya? Nah, kalau tahu, Ibu tahu bulan depan dikasih masalah khawatir lagi. Bulan depan dikasih masalah khawatir lagi, ketipu lagi sama setan. Bulan depan lagi ketipu lagi sama setan. Kira-kira orang apa Kang Adam? Orang. Kan? Baru pada sadar ya. Tuh. Orang apa Kang Adam? Bodoh. Sudah. Nah, sudah tahu setan itu kerjanya membuat khawatir, membuat kita bingung. Diikutin terus. Lah Ibu tuh sebenarnya mau ikut setan atau ikut Allah sih? Nah, itu dia pertanyaannya. Mau ikut siapa? Tapi kok Bapak Ibu ngikutin terus gitu loh. Nyaman lagi. Kan aneh ini. Kecuali misalnya baru sekali 2 kali, oke lah ya Kang Adam ya. Sekali 2 kali latihan. Lah ini bertahun-tahun ditipu setan. Tiap punya masalah khawatir. Tiap punya masalah bingung. Lah ini gimana ini? Bapak Ibu? Nah, padahal kalau Ibu dibilang orang bodoh juga nggak mau kan? Nggak mau lah. Tapi kenyataannya ditipu setan nggak? Tipu. Nah, ayo. Jadi selama ini yang aneh siapa kalau begitu? Tuh, iya. Jelas ya Bapak Ibu nih? Nah, sudahlah Bapak Ibu. Sekarang itu kalau Bapak Ibu tahu setan itu membisikkan khawatir. Oh ya, nggak usah gitu Bu ya. Ya kalau memang sudah tahu itu, ya udah sekarang perbaiki itu. Baik ya Allah, saya berjanji. Separah apapun kondisi depan, insya Allah saya akan kuatkan diri kita untuk tidak khawatir. Caranya apa? Ikhlas. Segala kembali datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Gitu loh Kang Adam. Ikhlas dan minta petunjuk ya, gitu aja ya. Oh, otomatis kalau kita sudah ikhlas, Allah pasti ngasih petunjuk, gitu loh. Nih, contoh ya. Kang Adam besok dapat masalah, misalnya Kang Adam diuji oleh Allah sesuatu yang sangat besar dan sulit, misalnya Kang Adam. Logikanya orang stres nggak biasanya kalau diuji yang berat gitu? Stres nggak? Oke, pertanyaan kedua, kalau dapat petunjuk, pusing nggak? Enggak. Ya udah, berarti ada masalah besar nggak kalau kita dapat petunjuk? Enggak. Ya udah begitu. Nah, salah satu syarat mendapatkan petunjuk tidak boleh khawatir. Berarti harus tenang. Ustadz, bagaimana caranya supaya tenang? Siap menerima kejadian. Kan begitu kan? Iya. Tuh, tinggal langkah demi langkahnya ya dinikmati, dijalani gitu loh. Masa Bapak Ibu bertahun-tahun dari kecil sampai segede gini masih khawatir terus Bapak Ibu? Berarti Bapak Ibu terus ditipu setan dong selama ini. Bertahun-tahun ditipu setan sampai usia 40, 50, 60. Apa nggak malu Bapak Ibu? Cukuplah ditipu sekali aja atau 2 kali aja. Lah berikutnya jangan dong. Oh, kan baru pada sadar kan? Yo, ada pertanyaan nggak? Ayo. Siap Ustaz. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Barangkali yang saya tangkap setan yang selama ini kita atau saya asumsikan adalah yang berwajah seram, yang suka kesurupan, yang serem-serem lah. Nah, sehingga gambaran kita jadi berbeda dengan materi yang disampaikan Ustadz di pagi ini. Oh ternyata dia bermain di kita ya. Mungkin itu kali Pak Ustadz. Oh iya. Coba Bapak lihat, coba buka lagi surat Anas ya Bapak Ibu ya. Surat Anas ayat 5, ayat 6-nya deh. Setan itu apa sih setan itu? Kita lihat deh Bapak Ibu. Anas.
Setan yang kayak siluman banyak, tapi kan kita kan tidak bisa lihat yang begituannya Pak ya. Udahlah, berarti itu kan nggak usah jadi kategori kita. Coba Pak Budiman surat Anas lagi ayat yang ke-5, 6 atau ke-7, 5 yang ke-5, 6 lah kalau nggak salah. Coba setan itu apa sih? Surat Anas. Karena pokoknya prinsipnya gitulah Pak. Atau dibaca aja coba, dibaca surat Anas ayat terakhir Kang. Ini udah. Oke, coba ayat yang bawah Bat, yang terakhir. Nah, setan itu apa? No, ayat 6-nya dari golongan jin dan manusia yang dipengaruhi oleh iblis. Itu loh Pak. Kalau Bapak tadi membayangkan setan itu misalnya yang gede, hitam, genderuwo, dedemit, itu ada, itu dari golongan jin, tapi sudah dipengaruhi oleh iblis. Tugas mereka adalah tidak akan ridho kalau Bapak mengikuti jalan Allah atau jalan yang lurus. Gitu loh Pak. Paham Pak ya? Ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu memang bukan orang bodoh, ya jangan ketipu terus dong, gitu loh. Masa bertahun-tahun ketipu terus ya, Kang Adam ya? Nah, ini juga sama sekaligus memperkuat juga, Ustadz. Jadi gini, kan dalam otak kita, dalam bayangan kita, apa segala macam itu tadi yang Bapak bilang tadi katanya, genderuwo segala macam. Pertanyaannya, apakah ada genderuwo di Eropa? Tidak ada. Apakah ada pocong di Eropa? Tidak ada. Mereka adanya Dracula gitu kan ya. Dan kemudian Dracula itu adalah pucat karena dia memang keluarnya malam terus. Begadang terus, jadi cat ya, jadi beda-beda itu, jadi memang apa namanya, memang pengaruh dari apa ya kurang lebih kayak gitulah. Enggak, pokoknya prinsipnya gini lah, mau Dracula, mau Sundar Bolong yang kita dulu tahu itu, pokoknya intinya jangan sampai ketipu, ya. Ketipu itu misalnya kita selalu khawatir, selalu bingung, ada masalah stres, ngeyel, itu kan udah termakan setan semua Bapak dan Ibu. Nah, karena sekarang Bapak Ibu sudah tahu, harusnya berbenah mempersiapkan diri kita. Nanti kalau ada godaan setan, apa yang harus kita lakukan? Oh, ikhlas. Gitu loh Pak, Bu. Sekarang saya mau nanya ke Kang Adam lah. Ikhlas itu sulit atau mudah sih Kang Adam? Sebenarnya, coba ingin tanya. Sebenarnya harusnya mudah. Kenapa? Benar Kang Adam kok jawabnya kenapa mudah? Ya kan harus, memang kan udah dijamin. Nanti juga semua dijaga. Kalau orang ikhlas itu kan dijaga sama Allah. Udah dijaga sama Allah, dikasih. Ikhlas itu mudah, yang pertama kenapa? Satu, karena diperintah Allah kan? Iya. Nah, jadi harusnya kalau Allah memerintahkan, Allah mempermudah atau mempersulit? Mempermudah. Ya udah. Jadi kata siapa ikhlas itu sulit? Karena ikhlas itu mudah, satu karena diperintah Allah. Dari sisi Allah kan itu kan? Iya. Yang kedua, kalau ditanya pun manusia ingin tenang. Ternyata supaya menjadi tenang, tidak ada cara lain Bapak Ibu harus ikhlas. Kan begitu kan? Iya. Nih, yang ketiga. Kenapa ikhlas itu harus mudah? Satu, dunia dan isinya milik Allah. Yang kedua, 2.2, kita ada pun karena ada keinginan Allah. Dunia dan isinya milik Allah. Kita ada pun ada karena Allah. Pertanyaan saya, jadi wajar nggak kalau kita melakukan segala itu karena Allah, Kang Adam? Suaranya ini apa? Hilang. Ya, barusan. Coba tes. Saya ulang. Ya, jadi wajar nggak? Kan saya bilang ikhlas itu mudah. Kenapa mudah? Satu, karena diperintah Allah. Betul? Betul. Yang kedua, kenapa mudah? Karena kita pun ingin hidup tenang. Sedangkan untuk tenang, Allah kasih syarat kita harus ikhlas. Kan begitu kan? Iya. Nah, yang ketiga, ternyata dunia dan isinya milik Allah, kita pun ada karena Allah. Ya wajar dong kalau kita melakukan sesuatu karena Allah kan? Iya. Jadi dari pernyataan 4 tadi, Bapak Ibu tuh sulit ikhlasnya di mana? Nah, itu. Ayo Bapak Ibu. Iya. Nah, iya kan? Kecuali Allah tidak memerintahkan, Bu, mungkin sulit gitu loh. Berarti kalau Allah memerintahkan, logikanya kan mudah harusnya, yang diperintah kok. Masa kita mempersulit perintah kita sendiri? Kan nggak mungkin kan? Misalnya contoh, Nak, tolong Bapak beliin nasi Padang. Saya nyuruh ke anak saya. Kalau saya yang nyuruh, saya ngasih uang nggak, Kang Adam? Ngasih. Kenapa saya harus ngasih uang? Ya terus nanti kalau misalnya nggak ngasih uang, ya gimana? Nah, mempermudah perintah saya. Betul nggak ini? Iya. Nah sekarang Bapak Ibu Allah nyuruh manusia, kamu ikhlas ya, gitu kan? Iya. Manusia saja level saya aja, kalau memerintahkan pasti akan mempermudah perintahnya kan, Kang? Iya.
Apalagi selevel Allah. Harusnya lebih mempermudah nggak? Iya. Nah, kenapa Bapak Ibu bilang sulit? Gitu. Jelas? Jelas. Nah, udah pasti ini Bapak Ibu senyum-senyum sendiri. Saya udah ngerasain ini. Saya juga dulu begitu. Ayo. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lain, silakan. Silakan. Nah, itu dulu aja ya. Karena situasinya kurang kondusif nih saya di sini nih. Nah. Jelas Bapak Ibu? Ini jam berapa Kang Adam ini sekarang? Sekarang baru jam 10, Ustaz. Pas lah jam 10 lah. Kajian mah nggak usah lama-lama, yang penting dipraktekkan kan gitu ya. Dipraktekkan dan supaya masuk ke dalam kepala. Nah, Cok, Ibu saya mau nanya ya, Ibu tuh kalau dipikir ya, Bapak Ibu ya kalau dipikir, toh Ibu menjalani hidup khawatir sama tenang tetap aja harus dijalani kan Bu ya? Betul nggak Kang Adam? Ada masalah harus dijalanin. Betul kan? Pertanyaan saya, tapi kualitas hidup kita berbeda nggak antara yang khawatir dan tenang? Berbeda lah. Beda dong. Ibu tuh ingin menjalani hidup yang berkualitas atau yang biasa-biasa saja? Berkualitas. Nah udah, jalani dengan tenang, ikhlaskan kepada Allah, luruskan niat bahwa semuanya menjalankan perintah Allah. Berarti ketika nanti Bapak Ibu difitnah orang, sudahlah ini karena Allah, tetap ikhtiarnya ngomong-ngomong ke orang yang fitnahnya. Cuman dalam rangka hanya menjalankan perintah Allah. Gitu. Karena memang tidak ada cara lain untuk menjadi tenang itu harus karena Allah. Surat 13 ayat 28 berfirman seperti itu. Jelas Bapak Ibu ini? Jelas. Sok, ada pertanyaan apa lagi? Mangga. Ya, gitu ya. Terus kemudian tambahannya lagi adalah orang yang selalu khawatir itu adalah nanti beda dengan orang yang berkualitas. Yang berkualitas itu mukanya lebih segar, lebih awet muda. Kalau yang khawatir itu nanti biasanya di klinik kecantikan ya. Terus yang ke klinik kecantikan bolak-balik bekok buang duit. Karena surut-merutnya cepat muncul, Ustaz. Oke, saya tambah pemahaman lagi ya. Satu lagi ya, Kang Adam ya. Iya. Ini bahasanya pakai bahasa sederhana aja ya, biar Bapak Ibu bisa mencerna dan langsung mempraktikkan gitu. Menurut Kang Adam, masalah itu apa sih, Kang? Masalah apa ya? Sesuatu yang ditimpakan kepada kita untuk diselesaikan. Oke, bagus sebenarnya. Oke, saya kasih ke bahasa sederhana. Masalah itu apa sih? Masalah itu kan adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima kan? Iya. Ayo. Benar nggak ini? Iya. Kalau menerima masalah bukan? Bukan. Ayo, benar. Iya. Jadi ternyata secara kesimpulan masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima. Ya. Pertanyaan kedua, kenapa kita tidak bisa menerima, Kang Adam? Karena nggak ikhlas. Baik. Karena pengennya hidupnya tenang. Oke, karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita, iya. Setuju? Setuju. Oke, jadi rumusnya masalah itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa terima. Kenapa kita tidak bisa terima? Karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Betul? Betul. Nah, pertanyaan saya sekarang. Mungkin dari sisi manusia itu masalah. Tapi kita lihat dari sisi Allah. Tujuan Allah memberikan masalah, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita. Tujuannya baik atau tidak? Baik. Nah, kalau tujuan Allah itu baik, meskipun tidak sesuai dengan keinginan kita, berarti harusnya kita menerima atau tidak? Harus menerima lah. Wah, kenapa jadi sulit menerima kalau begitu? Karena tidak sesuai keinginan. Balik lagi gitu kan aja. Baik katanya. Nah itu anehnya di situ, Ustaz. Tidak mau menerima sesuatu yang baik gitu. Nah itu. Kenapa kita sulit menerima sesuatu yang baik? Karena ikhlas. Kenapa kita tidak bisa menerima sesuatu yang baik? Ayo, benar-benar jawab. Kenapa? Nah itu. Karena di setan lagi. Jadi kalau Bapak Ibu ngeyel, Bapak Ibu khawatir, Bapak Ibu tidak mau menerima itu, berarti Bapak Ibu temannya setan. Nah, ayo, jelas nggak ini? Kan gampang-gampang aja Bu ya. Temannya setan tapi ingin hidup tenang, bisa nggak Kang Adam? Nah, nggak bisa lah. Nah itu yang terjadi. Ustadz gimana ya? Kan saya udah sabar. Wah, bablas semua udah. Jadi temennya semua.
Seakan-akan dia udah benar, padahal itu adalah bisikan setan yang bersembunyi. Kenapa? Gara-gara tidak karena Allah. Coba, saya jujur ya Kang Adam gini ya. Misalnya saya udah ikhtiar, saya sudah bantu Kang Adam, saya udah pokoknya Kang Adam semua masalah saya beresin, terus saya udah beresin semua. Tiba-tiba Kang Adam nggak menghargai usaha saya tersinggung nggak? Secara umum? Secara umum tersinggung lah. Kalau karena Allah? Harusnya enggak. Nah sudah. Itu yang terjadi. Jadi orang merasa tidak dihargai, orang merasa tersinggung tuh pasti niatnya bukan karena Allah. Ai kapuj itu. Nah, eta. Padahal kita hidup tuh wajar nggak kalau karena Allah? Yang tadi sesuai dunia dan isi milik Allah, kita adapun karena Allah. Udah. Berarti kalau tersinggung tuh wajar atau tidak wajar? Tidak wajar. Nah, sudah berapa tahun Bapak Ibu begitu tidak wajar, merasa tidak dihargai dan lain-lain. Itu kan bisikan setan semua. Padahal kalau ditanya ingin jadi temannya setan nggak mau. Tapi kelakuannya menyerupai, kan bingung ini saya mau ngomong. Iya. Tapi kan Ustadz, nah itu bisikan yang tersembunyi. Kalau udah ada tapi, itu pasti bisikan setan. Halo Bapak Ibu. Nah. Asiknya Pak setan tuh ya. Nah, udahlah Bu, sekarang kalau saya jadi Bapak Ibu, udahlah secepatnya Bapak Ibu belajar ikhlas lah. Biar nggak rugi gitu bertahun-tahun. Karena kan amalan selain ikhlas kan tertolak Bapak dan Ibu. Oke Kang Adam, jelas ini? Siap, jelas sekali Ustaz. Kalau sudah jelas, mungkin dari saya cukup segitu dulu. Nanti silakan pindah ke room yang 203 ya, itu ada kajian lagi lah sama Ustadz Novi dari Jogja. Jadi intinya adalah Bapak Ibu ayolah, jangan seperti orang bodoh. Sudah tahu ditipu, ketipu. Sebulan kemudian ketipu lagi. 2 bulan kemudian ketipu lagi. Lah kalau gitu gimana mau belajarnya dong Bapak Ibu? Masa ditipu setan berkali-kali masih demen gitu loh. Paham ya Bapak Ibu ya? Ya. Oke, jadi dari saya seperti itu saja dulu kalau tidak pertanyaan. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata yang menyinggung. Tapi memang bahasa saya buat sederhana supaya Bapak Ibu mudah mencerna dan mudah mempraktekkan. Hidup cuman sekali. Kalau Ibu pakai buat khawatir terus, lah terus gimana mau bahagianya gitu loh. Iya, betul. Paham ya, Bapak Ibu ya? Iya. Oke. Kang Adam, terima kasih ya. Dari saya cukup sekian. Nanti ditutup aja dengan bacaan hamdalah bersama-sama ya Kang Adam ya? Iya. Baik. Sudah lama tertutup ya. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pembahasan kita hari ini dapat diambil kesimpulannya bahwa ayo kita hilangkan rasa khawatir di dalam diri kita masing-masing, karena bukan apa-apa, orang khawatir itu adalah orang yang selalu dibisiki oleh setan. Itu dan nomor 2 adalah ternyata ketika kita menjadi orang yang mukhlis, menjadi orang yang ikhlas, maka Allah akan menjaga kita supaya kita tidak dihantam oleh godaan setan. Ikhlas itu adalah segala sesuatunya adalah karena Allah. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa, tetap jangan khawatir, tetap bahagia, supaya kita semua adalah bisa tetanggaan nanti di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cita-cita mah boleh, jangan diketawai. Yuk kita tetanggaan di surga. Nah, itu cita-cita yang mulia, ya. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas semua ilmu yang kita dapatkan hari ini, dan semoga Ustadz Oke yang memberikan ilmu menjadi pahala bagi beliau dan menjadi manfaat buat kita semua. Untuk itu saya kembalikan kepada KBRA Bandung, Pak Dedi ya? Pak Dedi ya? Iya, Pak Dedi. Budiman. Pak Budiman, maaf. Pak Budiman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kajian hari ini sila selesai dilaksanakan bersama Ustadz Oke. Insya Allah kita lanjutkan untuk minggu depan lagi Kang Adem ya, dan semua jamaah Bandung. Untuk kali ini kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.